30. Raka terdiam mendengar pertanyaan Ibu Rida. Tak tahu harus menjawab apa. Jika berkata jujur, pasti nama Ana yang akan jelek. Apalagi dia sudah tahu bagaimana perilaku sang ibu tiri. Tadi Kevin telah menyelidiki dengan bertanya pada beberapa tetangga mereka. Apa anak Raka dan Ana telah menikah? Kembali Ibu Rida mengajukan pertanyaan. Ana yang baru datang dengan Chelsea setelah mengantar makanan untuk tetangganya yang telah baik dan memberikan kabar, langsung tersenyum sinis mendengar pertanyaan ibu tirinya itu. Kenapa ibu ingin tahu? Apakah itu ada pengaruhnya buat kehidupan ibu? Menikah ataupun belum, aku tak pernah minta tolong dengan ibu, jadi berhenti ingin tahu tentang kehidupanku. Seru Ana. Ibu Rida cukup terkejut mendengar ucapan Ana. Dia pikir gadis itu akan diam saja seperti di rumah sakit. Dia ingin menarik perhatian Raka setelah melihat mobil dan royalnya pria itu. Buat ustadz sekelas kampung saja dia memberikan uang jutaan. Jangan berkata begitu, Ana. Walau aku ibu tirimu, tapi aku ini ibumu juga. Dari kecil kau bersamaku. Suka tak suka, aku ibu sambungmu. Dan apa salah jika aku ingin tahu tentang dirimu? Aku yang bertanggung jawab denganmu setelah ayah tiada, ujar Ibu Rida. Ibu Rida sepertinya mencoba tak terbawa emosi. Dia ingin menarik perhatian Raka. Apalagi setelah tahu jika pria itu sangat tajir. Dia sempat tanya dengan Chelsea apa kerja papanya, dan bocah itu bilang, papi punya kantor. Sejak kapan ibu mulai bertanggung jawab denganku? Tanya Ana dengan suara sinis. Bu, Ana itu maminya Chelsea. Itu saja yang harus ibu ingat, jawab Raka menengahi, melihat Ana yang mulai terbawa emosi. Chelsea yang mendengar ucapan Raka, langsung memeluk erat tangan Ana. Sepertinya bocah itu sangat bahagia karena mendengar sang papi mengatakan jika Ana adalah maminya. Erik yang sedang menggendong Cika putrinya, hanya bisa berdiri terpaku mendengar ucapan Raka, begitu juga Ayu dan ibunya. Mereka pamit dan akan kembali besok malam. Raka terpaksa mengikuti Ana, selama 3 hari berada di kampung untuk tahlilan. Ketika di dalam mobil Chelsea langsung naik ke pangkuan Ana dan menyandarkan kepalanya ke dada wanita itu. Sayang, kamu mau mami Ana jadi mami kamu? Tanya Raka. Pertanyaan Raka itu membuat Kevin terkejut hingga tak sengaja menginjak rem. Membuat ketiga orang yang duduk di belakang jadi terkejut juga. Beruntung Chelsea dipeluk Ana kuat-kuat sehingga tak sampai terjatuh. Sedangkan atasannya, jidatnya langsung mencium jok depan. Maaf, Pak, ucap Kevin dengan suara sedikit takut. Apa yang kamu pikirkan? Harus konsentrasi kalau menyetir, seru Raka dengan suara bernada tinggi. Sekali lagi maaf, Pak. Ada kucing lewat tadi, jadi saya harus ngerem mendadak, ujar Kevin. Lain kali hati-hati. Beruntung Chelsea tak apa-apa. Jika dia terluka, aku tak akan memaafkan kamu, ucap Raka dengan penuh penekanan. Baik, Pak, jawab Kevin dengan sedikit gugup. Om tuh harus baik-baik bawa mobil. Untung mami peluk aku, kalau tak aku jatuh, ucap Chelsea dengan suara ciri khas anak kecil. Ya, Chelsea, maaf. Om tak sengaja, balas Kevin. Kevin mulai menyetir lagi dengan hati-hati. Raka tak jadi meneruskan pertanyaannya karena melihat sang bocah yang mengantuk dan tertidur di dalam pelukan Ana. Begitu juga Ana, dia tampak mengantuk. Tanpa disadari juga tertidur dengan kepala bersandar di jok. Raka lalu memindahkan kepalanya ke bahu. Sampai di hotel, Raka meminta Kevin menggendong Chelsea dan dia yang menggendong Ana. Kevin menarik napas dalam saat melihat atasannya itu menggendong Ana, wanita yang dia sukai sejak pertama bekerja di perusahaan. Belum sempat menyatakan cinta, semua harus dikubur karena ternyata atasannya mencintai wanita yang sama. Dia yakin jika Raka mencintai Ana, walau mungkin pria itu belum menyadarinya. Ketika masuk lift Ana bergerak, tapi bukannya membuka mata, dia justru membenamkan wajahnya di dada Raka. Mungkin karena sangat lelah dan capek sehingga dia dalam mimpinya dia memeluk seseorang yang begitu dekat dengannya. Sampai di kamar hotel, Chelsea dibaringkan Kevin dengan pelan ke ranjang. Begitu juga Ana. Raka meletakkan tubuh gadis itu secara pelan agar tak terbangun. Raka meminta Kevin untuk keluar. Sedangkan dia ikut membaringkan tubuh di samping putrinya. Entah mengapa dia ingin tidur bertiga dengan Ana. Tak peduli jika gadis itu akan marah saat terbangun. Karena kelelahan Ana tidur dengan lelapnya, hingga pagi baru tersadar dari mimpinya. Dia agak sedikit heran karena berada di dalam kamar. Dia hanya ingat saat mereka pulang sempat berhenti karena Kevin menginjak rem secara mendadak. Ana memandang ke samping,
dia makin terkejut ketika melihat Raka yang tertidur di samping putrinya. Gadis itu langsung bangun dan membuka selimut tubuhnya. Takut seperti novel Mama Reni yang pernah dia baca jika pria itu menodainya. Ana menarik napas lega saat melihat bajunya masih utuh. Kembali dia menarik napas lega sambil mengucapkan syukur. Gadis itu tak menyadari jika Raka telah bangun dan melihat semua yang dia lakukan. Pria itu tersenyum melihatnya. "Kenapa menarik napas? Apa kamu pikir aku telah memperkosamu?" tanya Raka. Tentu saja pertanyaan pria itu membuat Ana terkejut dan menatap atasannya itu dengan wajah memerah karena malu. Bukan begitu, Pak," jawab Ana gugup. "Kenapa kamu menarik napas? Seperti orang yang lega," tanya Raka lagi. Sepertinya pria itu mulai mengerjai bawahannya itu. "Bapak ini lucu. Emang tak boleh menarik napas lega?" "Saya bersyukur karena masih diberi kenikmatan hidup," jawab Ana. "Ngeles aja, kalau aku mau memperkosa kamu, mending saat sadar. Kalau pingsan tak ada perlawanan," seru Raka. "Bapak bicara apa?" tanya Ana dengan wajah makin memerah seperti kepiting rebus. "Aku bicara tentang hubungan, jika dilakukan oleh satu pihak, tak akan asyik. Mending dilakukan berdua, saling suka," ucap Raka. "Bapak, udahlah. Ngomong apa sih? Ada Chelsea," balas Ana. "Dia masih tidur, tak akan dengar," ujar Raka. "Siapa yang tidur papi? Aku sudah bangun," jawab Chelsea. Ana dan Raka jadi saling pandang begitu mendengar suara bocah cilik itu. Bersambung 31. Sudah 3 hari Ana berada di kampung halamannya. Malam nanti terakhir tahlilan di rumahnya. Selain menyediakan makanan buat para pelayat yang datang, Ana juga memberikan amplop berisi uang. Setelah makan siang, mereka berangkat menuju rumah Ana. Sebenarnya gadis itu tak ingin melibatkan atasannya itu, tapi Raka memaksa untuk ikut andil dalam acara tahlilan ini. Dialah yang telah memesan makanan untuk nanti malam. Ibu Rida yang mengetahui niat anak tirinya itu lalu mendekatinya. Dia tak rela uang habis dibagikan untuk para tetangga. Kenapa harus ada amplop buat tetangga yang melayat? Dengan memberi makan saja, ibu rasa sudah cukup, ucap Ibu Rida. "Aku niatnya sedekah, Bu," jawab Ana. "Makanan yang kamu berikan itu juga sedekah," balas Ibu Rida lagi. "Kenapa memangnya jika aku ingin memberikan uang sedikit?" tanya Ana. "Lebih baik buat ibu atau Ayu? Kau lihat sendiri, anaknya berpenyakit dan butuh uang banyak," jawab Ibu Rida dengan tanpa malu. Ana menarik napas berat. Jika untuk Ibu Rida dan Ayu, dia tak akan peduli dan mau memberi, tapi wanita itu membawa-bawa nama bayi mungil itu. Dia telah melihatnya beberapa hari ini dan tak tega melihat keadaannya. "Dia masih ada ayahnya kan?" tanya Ana. Bukannya dia tidak empati pada sang bayi, justru dia merasa kasihan dengan nasib bayi itu. 3 hari di sini, jelas terlihat kalau Ayu tak peduli dengan nasib putrinya itu. Erik bekerja hanya sebagai karyawan biasa. Kamu pasti tahu berapa gajinya. Lebih besar gajimu dari dia. Dengan uang gaji sebulan hanya cukup buat beli kebutuhan bayinya. Makan saja selama ini masih menumpang dengan ibu. Bagaimana dia bisa membiayai pengobatan anaknya, ucap Bu Rida. Tanpa mereka sadari Raka telah berada di dekat keduanya. Dan dia mendengar semua yang Ana dan Bu Rida obrolkan. Kalau memang untuk pengobatan anaknya, bawa saja ke rumah sakit yang ibu inginkan. Biar nanti aku yang bayar semua biayanya, ucap Raka. Ana dan Ibu Rida terkejut mendengar suara Raka. Mereka serempak menoleh ke arah asal suara. Chelsea berada dalam gendongan pria itu. Tadi bocah itu minta jajan ke warung. Ibu Rida tampak tersenyum simpul mendengar ucapan Raka. Ayu yang diam-diam menguping obrolan Ana dan ibunya keluar dari persembunyiannya. Ayu langsung mendekati Raka. Dia tampak ingin memeluk pria itu, tapi atasan Ana itu langsung menghindar. Erik yang berdiri di belakang Ibu Rida dengan Cika berada dalam gendongan, tampak cemberut. Dia malu melihat tingkah sang istri. "Terima kasih, Mas Raka. Nanti aku beri nomor rekeningku. Tapi sebelumnya apakah aku boleh meminta nomor ponsel Mas Raka, biar komunikasi lancar dan aku bisa mengabari perkembangan Cika nanti," ucap Ayu dengan senyum sumringah. "Kalau mengenai biaya pengobatannya, aku langsung transfer ke rumah sakit. Tak perlu kamu repot-repot," ucap Raka. Ayu dan Ibu Rida terkejut mendengar pernyataan Raka. Itu berarti mereka tak bisa mau mengambil sebagian dari biaya pengobatan bocah cilik itu. "Oh begitu, jadi Mas Raka yang membayar langsung," ucap Ayu dengan lesu. Raka hanya menjawab dengan anggukan kepala.
Ayu dan ibu tampak sedikit kecewa mendengar jawaban dari pria itu. Mungkin mereka telah berharap akan memanfaatkan Cika untuk meminta uang pada Raka. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Tinggallah Anna, Raka dan Kevin dibantu beberapa tetangga untuk persiapan nanti malam. Sedangkan Erik sudah mulai bekerja tadi lagi. Malam telah menjelang, rumah kediaman milik orang tua Anna terlihat sibuk dalam persiapan tahlilan. Dibantu dengan para tetangga, Anna menyiapkan semuanya dengan semangat. Meja makan dihiasi dengan kue-kue tradisional, minuman, serta beberapa buah-buahan segar. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja kecil yang ditata rapi nasi berkat untuk para tamu yang hadir. Anna sibuk berkeliling rumah untuk memastikan semuanya teratur. Ia ingin memastikan bahwa tahlilan yang diadakan untuk mengenang sang ayah akan berjalan dengan lancar. Biarpun ayah sudah tiada, aku tetap ingin mengenangnya dengan cara yang istimewa, gumam Anna sambil menyusun kue-kue menjadi sebuah piramida kecil di meja makan. Awalnya Anna tak bermaksud mengadakan tahlilan semewah ini, tapi Raka yang memaksa melakukan semua ini. Saat malam tiba, rumah Anna mulai dipenuhi oleh para tetangga dan kerabat yang datang untuk menghadiri tahlilan. Wajah mereka tampak sedih namun tetap terlihat hangat dan penuh kasih sayang. Anna dan Raka saling bersalaman dan tersenyum satu sama lain saat melihat kedatangan para tamu. Sedangkan di sudut lain tampak Erik dan Ayu juga menyambut kedatangan para tamu. Pak Rudi, tetangga sebelah, menghampiri Anna dan berkata dengan senyuman, "Anna, semoga arwah ayahmu mendapatkan tempat yang baik di sisi Yang Maha Kuasa." Anna tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi. Ia merasa bahagia melihat semua orang berkumpul, saling menyemangati dan memberikan dukungan pada masa sulit ini. Setelah selesai membaca Yasin dan doa bersama, suasana di ruangan berubah menjadi lebih ceria. Para tamu berkumpul di sudut ruangan, saling berbincang dengan penuh keakraban. Anna yang duduk berdampingan dengan Raka mengucapkan terima kasih atas semua yang pria itu lakukan. Tak pernah ada dalam bayangannya jika akan diberikan semua ini oleh atasannya itu. Malam menjelang berakhir, Anna berdiri di depan para tamu yang sudah hampir pulang. Semua pandangan tertuju padanya. Dalam kesedihan kami, kehadiran kalian hari ini memberikan kami sejumput kebahagiaan. Terima kasih telah hadir dan mendoakan ayahku, ujar Anna dengan suara tulus. Para tamu tampak tersentuh oleh kata-kata Anna. Mereka memberikan salam perpisahan dan ucapan terima kasih kepada Anna atas semua yang diberikan. Anna menyelipkan amplop pada setiap yang bersalaman dengannya. Anna dan Raka saling berpandangan. Kata-kata tidak perlu dia ucapkan karena pasti pria itu tahu betapa berartinya kehadirannya saat ini. Setelah semua tamu pergi, Anna dan Raka duduk di ruang tamu yang sepi. Mereka terdiam sejenak, mengenang momen yang baru saja terjadi. "Pak, terima kasih sudah selalu ada untukku," ujar Anna, suaranya penuh keharuan. "Malam ini menjadi spesial, dan aku tidak akan melaluinya dengan baik tanpa kehadiranmu dan dukunganmu." Anna sudah tidak begitu canggung lagi dengan atasannya itu. Sudah bisa bicara dengan menyebut dirinya, Aku melakukan semua dengan ikhlas. Kehadiran kamu juga sangat berarti untuk putriku. Kamu dengan ikhlas melayani semua kemauan Chelsea dan dengan tulus menyainginya, ucap Raka. Mereka bertiga duduk di ruang tamu itu. Chelsea berada dalam pangkuan Anna. Ayu dan ibunya masih sibuk dengan makanan yang masih banyak tersisa. Tadi Anna telah meminta pada ibunya untuk memberikan pada para tetangga. Namun, Ibu Rida meminta Ayu untuk menyimpannya saja. "Pak, aku menyayangi Chelsea dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan seperti ini," ucap Anna lagi. "Aku akan memberikan jauh lebih dari ini nantinya, Anna. Aku akan melakukan apapun untukmu," ucap Raka. "Maksud Bapak?" tanya Anna masih belum paham. "Besok saat kita sampai di kota aku akan mengatakannya. Sebaiknya sekarang kita pamit kembali ke hotel. Besok kamu bisa pamitan dengan Ibu Rida untuk terakhir sebelum kembali ke kota," jawab Raka. Anna mengangguk setuju dengan apa yang Raka katakan. Dia berjalan mendekati Ibu Rida untuk pamit. Bersambung 32. Pagi sebelum kembali ke kota, Anna pergi ke makam ayah dan ibunya. Dia ingin pamit sebelum pergi lagi ke kota. Entah kapan dia bisa kembali lagi. Namun, Anna telah meminta tetangganya untuk membersihkan makam ayah dan ibunya yang telah dijadikan satu liang lahat. "Ayah, Ibu, aku pamit. Tenang di sana ya Ayah, Ibu. Doakan anakmu ini kuat menghadapi segala rintangan hidup. Suatu saat kita pasti akan berkumpul lagi," ucap Anna. Air mata mulai jatuh membasahi pipinya.
Chelsea yang berdiri di samping Ana yang berlutut, menghapus setiap air mata yang jatuh membasahi pipi gadis itu. Tampak betul jika bocah itu sangat menyayanginya. Raka yang melihat putrinya memperlakukan Ana begitu lembut, merasa sangat bahagia. Tak pernah anaknya sedekat ini dengan wanita selain omannya. Ayah, aku merindukan kehangatan pelukan lembutmu dan cinta yang kurasakan saat lenganku memelukmu di saat aku kecup dulu. Aku rindu melihat senyum indahmu dan suaramu yang menyebut namaku, Ibu. Aku rindu mendengar kamu berkata, aku mencintaimu dan aku berkata, aku mencintaimu, sebagai balasannya. Ibu, jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu untuk yang terakhir kalinya, aku hanya akan memintamu untuk memelukku erat-erat, menyandarkan kepalaku di pundakmu dan menangis sampai air mataku mengering. Aku merindukanmu, Ibu, ucap Ana melanjutkan. Kali ini Chelsea memeluk tubuh Ana dengan kedua tangan mungilnya. Dia lalu mengecup kepala Ana dengan lembut. Posisi tinggi mereka sama karena Ana berlutut. Ayah, Ibu, aku rindu. Entah kapan kita bisa bertemu kembali. Mungkinkah kelak di sana kita bisa berjumpa kembali. Kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada. Namun, kepergianmu pun mengajarkan bahwa Tuhan selalu ada untuk mendengarkan segala doa dan harapan. Ana lalu memeluk Chelsea dan bocah itu ikut menangis saat mereka saling berpelukan. Cukup lama berpelukan, bocah itu akhirnya melepaskannya. Ana membaca doa buat kedua orang tuanya, menaburkan bunga dan menyiramnya. Setelah itu mereka meninggalkan pemakaman menuju rumah kediaman orang tua Ana. Hari ini bertepatan hari Minggu sehingga Erik tak bekerja. Dia sedang bermain dengan putrinya saat Ana datang. Gadis itu datang berdua Chelsea saja. Raka dan Kevin langsung menuju ke rumah sakit, mengurus tentang pengobatan buat Chika. Selamat pagi, Mas Erik. Apa ibu ada? Tanya Ana. Erik yang sedang berusaha menenangkan putrinya yang menangis, jadi terkejut mendengar sapaan Ana. Dia lalu membalasnya dengan senyuman. Ibu ada di dalam, bersama Ayu, jawab Erik. Chika tampak rewel. Dia kembali menangis. Erik sepertinya mulai kewalahan mendiamkan putrinya. Ana yang melihat itu jadi tak tega. Dia lalu meraih Chika dari tangan Erik. Ana mencoba menenangkan. Chelsea tampak senang melihat anak kecil. Tanpa diduga, tangis bayi itu hilang saat berada dalam gendongan Ana. Ana lalu memilih duduk di bawah pohon sambil mengendong Chika. Di sampingnya Chelsea duduk sambil memegang jari mungil bayi itu. Mami, siapa nama adiknya? Tanya Chelsea. Chika, jawab Ana. Chelsea lalu menggenggam tangan mungil bayi itu. Sesekali mengajaknya mengobrol. Erik menatap tanpa kedip sambil tersenyum. Seandainya aku tak hilaf, tak berselingkuh dengan Ayu, mungkin saat ini kami sedang berbahagia, bersama anak kami. Namun, semua telah terjadi, tak akan bisa kembali lagi. Lagi pula, Ana telah mendapatkan pengganti diriku yang jauh lebih baik. Hanya doaku, semoga kebahagiaan kamu dapati. Kamu berhak lebih bahagia, gumam Erik dalam hatinya. Erik yang terlalu fokus dengan Ana, tidak menyadari jika Ayu dan ibunya telah berada di samping dia berdiri. Wajah istrinya cemberut menyadari pandangan mata pria itu yang tertuju pada Ana, dan tanpa kedip. Ayu langsung memukul lengan suaminya dengan keras, sehingga pria itu terperanjat karena terkejut. Menyadari siapa yang datang, dia langsung membuang pandangannya dari menatap Ana. Kamu memang tak sadar diri ya, Mas. Ana itu sudah ada suami, dia tak akan mau denganmu. Sudah kere, kang selingkuh, dan wajah pun pas-pasan. Jauh sekali dibandingkan dengan Raka. Jangan mimpi terlalu tinggi, saat kamu terbangun, akan sangat menyakitkan jika menyadari semua hanya bunga tidur, ucap Ayu dengan tersenyum mengejek. Dasar menantu tak berguna, ucap Ibu Rida dengan lirih. Keduanya lalu mendekati Ana. Saat sampai di hadapan Ana, keduanya lalu menyapa sebagai basa-basi. Gadis itu membalas dengan tersenyum. Ada apa gerangan yang membuat kamu datang pagi-pagi begini? Tanya Ibu Rida. Belum sempat Ana menjawab, Ayu telah mengatakan hal lain. Sepertinya belum cukup puas merebut Erik, kini dia berusaha menjelekkan Ana. Beruntung Raka tidak ikut ke rumah ini. Apakah Ana ingin merebut Erik dengan mendekati putrinya seperti yang kakak lakukan pada Mas Raka? Apa tidak cukup satu pria saja? Ataukah Ana ingin menunjukkan padaku jika kakak masih dicintai Erik? Kakak mau banggakan diri jika dicintai oleh dua orang pria sekaligus. Seru Ayu. Ana memegang dadanya mendekat ucapan Ayu yang sudah melewati batas. Dia boleh saja menjelekkan dirinya tapi jangan bawa orang lain dalam masalah mereka.
Apalagi membawa nama Raka dan ada putrinya yang mendengar. Ana langsung berdiri dan memberikan bayi Cika pada ibunya. Wajah gadis itu tampak memerah menahan amarah. Kamu kira aku ini sama denganmu? Aku tak suka merebut milik orang lain. Lagi pula pantang bagiku menjilat ludah yang telah aku buang. Aku tak akan mungkin kembali dengan Mas Erik. Jikapun aku masih mau bicara dan menyapa, itu hanya sekedarnya. Tidak akan melebihi batasan. Jangan takut. Aku tak suka memungut sesuatu yang telah aku buang. Seru Ana. Dia tahu dan menyadari jika kata-katanya mungkin akan menyakiti bagi Erik. Namun, dia harus jujur mengatakan agar Ayu tak berpikir yang bukan-bukan. Chelsea yang melihat maminya bersuara agak lantang menjadi takut. Dia langsung menangis. Ana mendekati bocah itu dan memeluknya. Sayang, kenapa menangis? Tanya Ana. Mami kenapa marah? Orang itu jahat dengan mami. Tanya Chelsea. Tak apa, sayang. Jangan takut ya. Kamu duduk di sini saja. Mami masih mau bicara sebentar, ucap Ana mencoba menenangkan. Setelah Chelsea dibujuk, dia kembali pada Ayu dan Ibu Rida. Ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Hampir saja aku lupa, kedatanganku ke sini sebenarnya hanya untuk mengingatkan kamu dan juga ibu. Aku ingin kamu dan ibu tahu, jika rumah ini milikku. Dari kecil ayah dan ibu telah membuat akta kepemilikan atas namaku. Kamu dan ibu bisa menempati ini untuk sementara waktu. Jika suatu hari aku meminta kembali, kalian harus siap pindah kapanpun itu. Jadi jangan ada drama di saat nanti aku minta rumah ini dikosongkan. Aku berkeinginan merenovasinya suatu hari. Seru Ana. Ayu dan Ibu Rida tampak terkejut mendengar ucapan Ana. Mereka berdua jadi saling pandang. Bersambung. 33. Apa maksud kamu, An? Ibu yakin kamu sudah memiliki rumah. Tak mungkin seseorang yang memiliki perusahaan tapi tak bisa beli rumah. Seru Ibu Rida. Ibu Rida, dan yang lainnya belum tahu jika Ana belum menikah. Mereka berpikir jika Raka adalah suami gadis itu. Ini rumah peninggalan orang tuaku, jadi berapapun dan sebesar apapun rumah yang aku miliki tak akan bisa menggantikan kenangan tentang rumah ini. Aku harap ibu dan Ayu bisa merawatnya. Jika aku mendapatkan kabar rumah ini tak terjaga dengan baik, aku akan meminta ibu dan Ayu segera keluar dari rumah ini. Seru Ana. Ibu Rida hanya bisa menarik napas berat. Dia tak mau berdebat karena melihat mobil Raka yang mulai memasuki pekarangan rumah mereka. Raka menggendong putrinya yang duduk di bawah pohon. Gadis cilik itu langsung mengadu apa yang dia lihat. Papi, Mami marah-marah dengan orang jahat itu, tunjuk Chelsea pada Ayu. Hal itu membuat wajah Ayu memerah. Sayang, kamu salah sangka. Kapan Tante marah? Yang ada Mami kamu yang marah-marah dengan Tante, ucap Ayu. Raka lalu mendekati Ana. Dia memandangi wajah gadis itu dengan tatapan tajam meminta penjelasan darinya. Sayang, Mami bukan marah. Mami cuma mau mengatakan pada nenek dan tante ini, jika mereka masih mau tetap tinggal di sini, harus bisa merawat rumah ini. Hanya itu, ucap Ana. Dia agak malu karena Chelsea yang mengatakan dirinya marah-marah. Ayu, ini surat dari rumah sakit. Setiap kamu berobat, kamu tinggal tunjukkan ini saja. Semua tagihan akan masuk ke saya. Jadi kamu tak perlu memikirkan bayaran. Bawa berobat hingga sembuh. Seru Raka dengan suara datar. Raka memang susah mengekspresikan sikapnya dengan orang baru. Dia cenderung pendiam dan sedikit sombong jika bagi yang mengenal pribadinya. Setelah memberikan surat itu, Raka lalu mengeluarkan amplop dan menyerahkan pada Ibu Rida. Mendapat amplop yang pasti berisi uang, ibu tiri Ana itu langsung tersenyum. Begitu juga dengan Ayu. Itu uang untuk biaya transportasi ke rumah sakit. Kamu harus memberikan foto setiap berobat ke ponsel Kevin. Aku akan menarik semua fasilitas yang diberikan jika ternyata kamu tak serius membawa Cika berobat. Aku rasa cukup obrolan ini. Aku harus segera pamit. Seru Raka. Ingat Bu, jaga rumah ini baik-baik jika masih ingin tetap di sini. Ucap Ana sebelum meninggalkan kedua wanita itu. Erik hanya bisa menatap kepergian Ana dengan rasa penyesalan yang mendalam. Jika ditanya perasaannya saat ini, tentu saja dia merasa sangat menyesali semua yang pernah dilakukan. Dia merasa sangat bodoh karena telah membuang berlian demi sebutir batu kerikil. Ana dan Raka serta Chelsea duduk di jok belakang. Seperti keluarga kecil yang bahagia. Gadis cilik itu selalu berceloteh sepanjang perjalanan. Sedangkan Ana tampak mengantuk, tanpa dia sadari matanya terpejam dan dia lalu terlelap. Mami sudah tidur, iya.
Tanya Chelsea begitu menyadari Ana tak merespon apa yang dia ucapkan. Iya, sayang. Apa kamu mau tidur juga? Tanya Raka. Chelsea lalu mengangguk. Dia tidur di pangkuan sang papi. Kepala Ana lalu disandarkan ke bahunya. Sepertinya Raka sudah mulai tertarik dengan gadis itu. 7 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di kota kembali. Tadi sempat berhenti buat makan. Ana minta diantar ke kos. Dia ingin segera keluar dari mobil melihat Chelsea yang masih terlelap. Namun, sebelumnya, Ana ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Aku tak tahu harus membalas dengan apa. Semua yang Bapak lakukan kemarin sangat berarti untukku. Hanya Tuhan saja yang bisa membalas semuanya, ucap Ana dengan tulus. Semua yang aku lakukan tak seberapa dibandingkan dengan kebahagiaan Chelsea. Aku juga mengucapkan terima kasih karena kamu mau menyayanginya dengan tulus. Aku hanya ada satu permintaan, ucap Raka. Apa itu, Pak? Tanya Ana. Dia merasa gugup karena takut Raka meminta sesuatu yang sulit baginya. Mulai besok, jika tak ada karyawan lain, kamu cukup panggil aku dengan Mas atau Kakak. Dan aku juga ingin mengajak kamu makan malam. Apakah kamu keberatan? Tanya Raka dengan suara pelan. Takut jika suaranya membangunkan Chelsea. Kalau hanya itu, aku masih sanggup, Pak, jawab Ana. Sanggup, tapi masih panggil Pak, balas Raka. Iya, maaf Pak, Mas, ucap Ana dengan gugup. Besok kamu tak perlu kerja. Pasti masih capek. Besok malam jam 7, aku jemput, ujar Raka lagi. Baiklah, Mas. Terima kasih, balas Ana. Ana lalu pamit dan tak lupa mengucapkan terima kasih dengan Kevin juga. Terima kasih, Kevin. Semoga apa yang kamu dan Mas Raka lakukan, dibalas Tuhan dengan kebaikan yang berlipat. Tak perlu berterima kasih denganku Ana. Semua itu Pak Raka yang melakukan, aku hanya membantu, balas Kevin. Tetap saja aku ingin berterima kasih. Hati-hati, ucap Ana. Setelah itu barulah dia melangkah menuju pintu kosnya. Kevin melajukan mobil setelah melihat pintu kos dibuka Meida. Sampai di kamar Ana langsung membaringkan tubuhnya. Meida ikutan berbaring di samping sahabatnya itu. Maaf, Ana, aku tak bisa menyusul kamu ke kampung saat mendengar ayahmu tiada. Aku hanya bisa mengucapkan bela sungkawa. Semoga ayahmu ditempatkan di tempat terindah, ucap Meida. Amin, terima kasih doanya, ucap Ana. Bagaimana dengan si bos selama di kampung kamu? Beruntung banget kamu dicintai secara ugal-ugalan sama tuh bocah, sehingga papinya pasti juga akhirnya akan luluh denganmu dan mencintai kamu tak kalah ugal-ugalannya, ucap Meida. Kamu bicara apa sih, Meida? Waktu di kampung semua orang mengira aku sudah menikah dengan Pak Raka, karena Chelsea yang memanggilku Mami. Apalagi saat ibu bertanya, Pak Raka tidak mengelak atau membantah ketika semua bertanya, apakah dia suamiku. Pak Raka justru seolah membenarkan semua dugaan mereka. Bahkan dia yang menyiapkan semua acara tahlilan buat ayah, ucap Ana dengan rasa terharu mengingat semua itu. Aku merasa memiliki keluarga yang mencintaiku lagi. Jika tidak ada kehadiran Chelsea dan Pak Raka, pasti aku akan makin sedih dan terpuruk saat ayah pergi. Karena Ayu yang selalu membalikkan fakta dan menuduh aku ingin merebut Erik suaminya itu, ucap Ana selanjutnya. Aku rasa Pak Raka sudah mulai jatuh cinta denganmu, ucap Meida. Jangan berpikir terlalu jauh, Meida. Aku sudah mengantuk. Besok lanjut ceritanya. Oh, ya, besok aku masih diizinkan untuk libur. Kamu masih harus sendiri ke kantor, kata Ana. Tak apa, kamu memang masih butuh istirahat, balas Meida. Tapi malamnya aku akan keluar. Pak Raka mengajak makan malam di restoran favoritnya, ucap Ana. Demi apa kamu diajak makan malam? Pasti Pak Raka ingin melamar kamu, Ana. Astaga, sebentar lagi aku akan menjadi sahabat dari istri bos, ucap Meida dengan perasaan bahagia banget. Sudah aku katakan Mei, jangan berpikir terlalu jauh, balas Ana. Aku berani taruhan, jika besok malam pasti Pak Raka melamar kamu. Seru Meida. Ana tak tahu harus menjawab apa pernyataan dari sahabatnya Meida. Dia hanya terdiam dan jadi berpikir tentang ucapan sahabatnya itu. Bersambung, 34. Raka datang dengan Chelsea tepat pukul 7 malam. Disambut Meida, wanita itu tersenyum sumringah dengan atasannya itu. Selamat malam, Meida. Ana ada, tanya Raka sedikit gugup, padahal yang ada di hadapannya saat ini adalah bawahannya. Masih dandan, Pak, silakan masuk, ajak Meida.
Walaupun sebenarnya dia malu karena kos mereka tak memiliki sofa. Saya menunggu di luar saja, jawab Raka. Dia lalu mengajak putrinya duduk di bangku yang ada di halaman dekat pohon yang rindang. 10 menit menunggu, Ana keluar dari kamar kosnya. Tampak sangat cantik sekali. Raka memandang tanpa kedip. Chelsea tampak paling antusias. Mami cantik banget, ucap Chelsea, membuat wajah Ana memerah menahan malu. Kamu juga sangat cantik, sayang, balas Ana. Maida yang mendengar dan melihat itu jadi ikut tersenyum. Semua itu ide darinya. Awalnya Ana tak ingin berdandan, tapi sahabatnya memaksa. Ini makan malam dengan bos bukan pergi makan bakso denganku, itu yang Maida katakan. Raka lalu pamit dengan Maida. Mereka bertiga masuk ke mobil. Pria itu menjalankan mobil dengan sesekali melirik ke samping. Dia begitu terpesona dengan penampilan gadis itu. Biasanya tak pernah dandan, sekali dandan penampilan langsung berubah. Mas, kita akan makan malam di mana? Tanya Ana memecahkan suasana sunyi di antara mereka. Aku ingin memberikan kamu kejutan. Jika aku mengatakan sekarang, itu bukan kejutan namanya, jawab Raka. Mendengar jawaban Raka, perasaan Ana jadi tak karuan. Dia sangat gugup. Kejutan apa yang dimaksud atasannya itu? Raka menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sepanjang perjalanan dia selalu melirik ke samping. Melihat Ana yang bercanda dengan putrinya Ana. Tiba di salah satu kafe ternama di kota tempat mereka tinggal, Raka meminta izin untuk menutup mata Ana. Wanita itu merasa makin gugup. Kenapa harus ditutup matanya, Mas? Tanya Ana akhirnya. Tadi sudah aku katakan, jika aku ingin memberikan kamu kejutan, ucap Raka. Laki-laki itu turun dari mobil, membukakan pintu untuk Ana. Raka dengan setia menuntun gadis itu memasuki kafe yang telah didekorasi secantik dan seromantis mungkin. Dia menarik kursi untuk Ana duduk. Jangan membukanya sebelum ada perintah dariku, bisik Raka sedikit menunduk. Jantung aku berdebar, entah apa yang akan kamu lakukan, Mas, gumam Ana dalam hatinya. Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan, Mas? Akhirnya Ana bertanya juga. Intinya itu akan membuat kamu dan aku bahagia, jawab Raka. Laki-laki itu memberi kode pada pelayan yang telah dilatih pagi tadi untuk kelancaran acara kejutan. Dia ingin semua berjalan lancar sebab hari ini adalah hari istimewa untuknya juga Ana. Dia akan melamar bawahannya itu. Mungkin ini terlalu cepat karena mereka belum pernah dekat sebelumnya. Tapi bagi Raka, tak ada lagi yang perlu ditunda. Putri dan kedua orang tuanya mendukung rencananya untuk melamar Ana. Mas, panggil Ana meraba tangan seseorang yang duduk di hadapannya. Masih dengan mata tertutup, Ana menolehkan kepala ke sana kemari mencari dari mana asal alunan musik yang begitu romantis dan menusuk relung hati. Dia tidak sabar ingin membuka matanya. Mas, Raka tidak menyahut, pria itu berjongkok di depan bawahannya seraya memegang kotak cincin sangat indah. Dia sudah tidak sabar ingin melihat reaksi Ana. Di sampingnya berdiri Chelsea dengan buket bunga yang indah. Beruntung anaknya bisa diajak kerjasama. Bukalah penutup matamu, Ana. Perintah Raka. Tepat saat Ana membuka penutup matanya, dia disuguhkan pemandangan yang sangat indah. Di belakang Raka rangkaian bunga mawar bertuliskan, Will you marry me Fauzana? Lilin-lilin yang disusun sedemikian rupa menambah keromantisan suasana malam ini. Ana menutup mulutnya tidak percaya melihat kejutan yang diberikan Raka untuknya. Terlebih saat mendengar kalimat yang keluar dari mulut sang atasan. Kebanyakan orang mengatakan obat dari jatuh cinta adalah menikah. Dan sekarang aku sedang jatuh cinta. Ana, maukah kamu menjadi obat jatuh cintaku? Di hati ini hanya tertulis namamu, namun apalah arti itu semua jika bukan namamu yang tertulis di buku nikah kita? Ana tak tahu harus berkata apa. Air mata jatuh membasahi pipinya karena terharu. Apalagi saat melihat Chelsea, dan gadis cilik itu memberikan buket bunga padanya. Mami Ana, maukah menjadi mamiku untuk selamanya? Tanya Chelsea sambil memberikan rangkaian bunga. Ana langsung memeluk gadis cilik itu. Tak ada kata yang bisa dia ucapkan karena rasa bahagia ini. Cukup lama dia memeluk anak itu dan akhirnya melepaskan pelukannya. Ana dengan gugup meraih tangan Raka dan membantunya untuk berdiri. Aku sangat bahagia dengan kejutan yang Mas berikan. Aku tidak menyangka Mas akan melamarku malam ini, ucap Ana penuh kelembutan. Raka memandangi wajah Ana tanpa kedip menantikan jawaban apa yang akan keluar dari mulut mungil wanita yang dicintainya itu. Dia baru menyadari rasa cinta itu saat mereka bersama di kampungnya Ana.
Raka masih menunggu Ana memberikan jawaban atas pernyataannya cintanya. Melihat gadis itu yang hanya diam, dia kembali bersuara. Aku tahu, mungkin bagimu ini terlalu cepat. Tapi terkadang bukan cepat atau lamanya cinta itu datang akan menjamin kekal. Jenis hubungan terbaik tidak terduga ketika kamu mendapatkan perasaan takjub dan semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Itulah mengapa kamu tidak mencari cinta, cinta datang kepadamu pada waktu yang tepat, waktu yang tidak pernah kamu duga. Cinta tidak terkendali, kamu tidak tahu kapan itu akan datang dan bagaimana itu akan terjadi. Raka menjeda ucapannya, dia mengerti jika gadis itu masih tak percaya dengan apa yang dia lakukan. Ana, sekali lagi aku tanyakan, maukah kamu menikah denganku, menjadi ratu dalam hati dan rumahku, juga menjadi mami buat putriku? Tanya Raka. Sebenarnya banyak wanita yang menginginkan cinta pria itu, tapi entah mengapa hatinya cuma memilih Ana sebagai ratu yang bertahta di hatinya. Sejak awal melihat gadis itu, dia telah memiliki perasaan berbeda, itulah kenapa dia sering mengerjai Ana. Ana tersenyum dan memandangi wajah atasannya itu. Dia tahu, pasti Raka tidak sabar lagi menunggu jawabannya. Chelsea yang telah duduk di bangku menatap keduanya tanpa kedip. Mungkin belum mengerti sepenuhnya apa yang keduanya lakukan. Mas Raka, terima kasih sudah memilihku untuk bersamamu. Aku tahu aku sangatlah beruntung menjadi wanita pilihanmu. Kau datang di hidupku dan kurasa itulah keajaiban yang diturunkan Tuhan kepadaku. Kemarin kamu dan putri kecil ini telah membuatku mampu melewati kesedihan dan duka. Kamu datang tepat saat aku membutuhkan sandaran. Sekali lagi terima kasih, Mas. Aku bersedia menikah denganmu dan menjadi mami buat bidadari kecil ini, ujar Ana dengan pelan. Walau kalimat terakhir diucapkan Ana dengan suara yang pelan, tapi tetap terdengar di telinga pria itu. Tanpa diduga, pria itu melompat kegirangan. Yes, akhirnya aku bisa kawin lagi, teriak Raka. Ana memandangi tingkah Raka dengan tersenyum. Untung saja kafe ini telah disewa khusus untuk mereka berdua. Sedangkan Chelsea menatap papinya dengan raut wajah keheranan. Mungkin tak menyangka jika papinya akan melompat dan melakukan hal gila seperti itu. Raka lalu mengajak Ana untuk duduk ke tempat semula di samping Chelsea. Setelah itu menyematkan cincin di jari manis gadis itu sebagai tanda pengikat. Tanpa kedip Ana memandangi cincin yang disematkan di jari manisnya. Tanpa bisa dibendung air mata jatuh membasahi pipi mulusnya. Bahagia dan terharu. Bersambung. 35. Ana makan malam dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena ada pria yang melamar, dan merasa sedih jika ingat kedua orang tuanya yang telah tiada. Jika memang kali ini lamaran berlanjut dengan pernikahan, berarti dia akan menikah tanpa dampingan kedua orang tua. Chelsea asyik berceloteh sambil disuapin Ana. Raka hanya tersenyum, mendengar dan melihat kedua wanita yang dia cintai itu mengobrol. Gadis cilik itu memang banyak bicara. Setelah makan malam, mereka langsung pulang karena Chelsea yang sudah mulai mengantuk. Lagi pula jam juga sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat di mobil, Chelsea tertidur di pangkuan Ana. Raka menepikan mobilnya di jalanan sepi. Chelsea biar pindah di belakang saja, An. Seru Raka. Biar aku pangku saja, Mas, jawab Ana. Ana, aku gak mau kamu berpikir jika aku melamar kamu hanya semata untuk menjadi maminya Chelsea. Aku juga sangat mencintai kamu, Ana. Mungkin kamu belum bisa sepenuhnya percaya dengan ucapan aku ini. Namun, akan aku buktikan pada dunia jika kamu adalah ratu di hati ini. Aku ingin menjadikan kamu pendamping hidupku dan ibu dari anak-anakku, ucap Raka dengan serius. Mas, aku juga tak berpikir begitu. Jika hanya untuk mencari wanita sebagai maminya Chelsea, kenapa kamu harus memilih aku? Masih banyak wanita di luar sana yang mau dijadikan ibu sambungnya. Aku percaya jika kamu memilihku karena suatu alasan, balas Ana. Ana, jika nanti kita menikah, dan aku melakukan kesalahan, jangan pernah meninggalkan aku atau memilih berselingkuh. Kamu harus jujur mengatakan semua kesalahanku agar bisa aku merubahnya jadi lebih baik, ujar Raka. Aku juga berharap Mas melakukan hal yang sama. Jika aku salah tolong katakan, jangan duakan aku sebelum ada kata pisah. Aku masih trauma dengan kegagalan pernikahanku terdahulu. Mungkin Mas belum tahu bagaimana ceritanya aku sampai membatalkan pernikahan dahulu, ucap Ana. Aku sudah tahu semua tentang kamu, Ana. Tentang calon suamimu Erik yang akhirnya menikahi adikmu Ayu. Aku tahu semuanya, jawab Raka. Ana terkejut mendengar ucapan pria itu.
Dia menatap tanpa kedip meminta jawaban. Namun bukannya jawaban yang dia terima, tapi Raka mendekatkan wajahnya dan mengecup pipi gadis itu, membuat pipinya langsung memerah. Jangan tanyakan dari mana aku tahu, tapi yang perlu kamu tahu, aku mengetahui semua tentang kamu dari hal terkecil sekalipun. Seru Raka. Melihat Ana yang makin heran dengan mulut terbuka, Raka lalu berbisik. Tutup mulutnya jika tak mau aku lumat, bisik Raka, membuat Ana langsung menutup mulutnya. Pria itu lalu tertawa, membuat Chelsea sedikit terganggu tidurnya. Sebelum menjalankan mobil kembali, dia mengacak rambut Ana dan mengecupnya. Perbedaan usia mereka yang cukup jauh, membuat Ana merasa dimanja. Sampai depan kos Ana, pria itu mau mengambil alih Chelsea. Tapi gadis cilik itu justru mempererat pelukannya di tubuh Ana. Mas, apa boleh Chelsea menginap di kos aku? Tanya Ana dengan hati-hati. Takut pria itu marah karena anaknya dibawa menginap di kamar sempit begitu. Bukannya aku tak izinkan. Nanti kamu dan Meida akan repot. Apa tidak sempit nantinya jika ada Chelsea? Raka balik bertanya. Chelsea tidur di kasur, aku dan Meida bisa ditikar saja, Mas. Daripada nangis lagi, ucap Ana. Kalau begitu kamu tidur di apartemenku saja. Nanti hubungi saja Meida. Katakan kamu menginap di tempatku, balas Raka. Mas, kita belum menikah, ujar Ana dengan suara pelan. Walau Ana mengatakan dengan suara pelan tapi bisa didengar Raka. Dia tersenyum dan kembali mengacak rambut panjang gadis itu. Aku tak akan macam-macam. Kamu tidur dengan Chelsea, aku bisa tidur di kamar tamu atau di sofa ruang keluarga. Saat di hotel aja aku cuma tidurkan. Raka justru mengajukan pertanyaan yang membuat Ana jadi salah tingkah. Baju gantiku tak ada, Mas, kata Ana selanjutnya. Bisa Kevin carikan, jawab Raka. Tanpa menunggu persetujuan dari Ana, pria itu menjalankan mobilnya menuju apartemen miliknya. Apartemen itu jarang dia tempati. Itu dulu dihuni maminya Chelsea saat masih kuliah. Dia yang menempati hingga menikah dengan Raka. Sejak memutuskan bercerai, Raka hanya sesekali mendatanginya. Dia tak mau mengingat mantan istrinya itu. Saat sampai di apartemen, keadaannya tetap bersih dan rapi karena Raka meminta seseorang untuk tetap menjaga kebersihannya. Raka mengantar Ana masuk ke kamar utama. Dia lalu meletakkan tubuh sang putri dengan pelan di atas ranjang. Setelah itu dia berjalan menuju lemari, mengambil kaos gombrong untuk baju ganti gadis itu. Kamu pakai saja baju ini untuk tidur. Sekarang istirahatlah, ucap Raka. Dia memeluk pinggang ramping gadis itu. Tinggi Ana yang hanya sedada membuatnya tenggelam dalam dekapan pria itu. Ana merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tak bisa bicara. Tenggorokan terasa tersekat. Bau tubuh pria itu tercium jelas, membuat dia merasa ingin lama berada dalam pelukannya. Selamat malam, sayang. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi hubungan kita, bisik Raka. Dia mengecup pucuk kepala Ana dan melepaskan pelukannya. Sebagai pria normal yang hampir 2 tahun lebih tak melakukan hubungan badan, dia takut hilaf. Kunci pintunya, takut nanti tiba-tiba ada yang masuk, seru Raka sambil tersenyum. Ana hanya membalas dengan cengiran karena tahu pria itu menggodanya. Setelah Raka keluar dari kamar, Ana langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Meida. Cukup lama baru diangkat, mungkin sahabatnya itu telah tidur. Ada apa? Kenapa belum pulang? Tanya Meida dengan suara serak seperti orang yang baru bangun tidur. Aku menginap di apartemen Raka, ucap Ana. Apa? Kamu gila ya? Sudah main menginap berdua aja. Nikah dulu, ucap Meida dengan suara yang cukup terkejut. Jangan berpikiran mesum. Aku tidur dengan Chelsea. Dia di kamar lainnya, balas Ana. Di seberang sana, Meida mencoba bangun walau matanya masih mengantuk. Dia ingin dengar cerita sahabatnya itu. Apa yang kalian lakukan tadi? Apa Pak Raka melamarmu? Tanya Meida penasaran. Menurut kamu apa? Bukannya menjawab pertanyaan Meida, gadis itu justru bertanya balik. Aku bertanya, dan jangan menjawab pertanyaanku dengan pertanyaan juga. Seru Meida sedikit emosi. Ana tertawa mendengarnya. Dia tahu sahabatnya itu hanya marah karena bercanda bukan serius. Aku mengantuk, ceritanya besok saja di kantor, ucap Ana. Dia lalu mematikan sambungan telepon. Sengaja dilakukan agar sahabatnya emosi. Ana, lah udah dimatikan saja. Awas aja besok, kalau tak kamu ceritakan, aku yang akan minta jawaban langsung pada Pak Raka, ucap Meida mengomel pada diri sendiri. Bersambung.